Tembok Besar Cina adalah salah satu monumen sejarah paling terkenal di dunia dan merupakan simbol penting dari peradaban Cina. Konstruksi tembok ini dilakukan dalam beberapa fase yang berbeda selama berabad-abad dan sejarahnya berawal pada zaman kuno. Tembok yang terdiri dari posko-posko yang terhubung oleh tangga-tangga dan lantai datar ini merupakan bangunan terpanjang yang dibangun oleh beberapa dinasti kerajaan Tiongkok, yakni sepanjang 21.196 km menggunakan jutaan tenaga kerja. Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Salam kenal dan selamat datang di channel saya. Dalam video kali ini saya akan membahas sejarah Tembok Besar Cina. Namun sebelum saya mulai, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Tujuan utama dari pembangunan tembok Cina ini adalah untuk pertahanan dari serangan musuh. Hingga saat ini tembok Cina masuk dalam 7 keajaiban dunia. Benar-benar menakjubkan. Sehingga dari foto udara, tampak tembok Cina seperti ular di antara semak belukar. Selain itu, banyak mitos dan cerita mistis juga beredar terkait dengan tembok Cina ini. Pembangunan awal tembok besar dimulai pada abad ke-7 sebelum Masehi. Pada zaman dinasti Zhou Timur dan dinasti Qin awal 221 sampai 206 sebelum Masehi. Pada awalnya, tembok ini dibangun sebagai benteng pertahanan lokal oleh negara-negara kecil di wilayah tersebut untuk melindungi diri dari serangan suku-suku Stepa di utara. Tidak tanggung-tanggung saat itu, 300.000 orang dikerahkan untuk membangun tembok dan memakan waktu sampai 9 tahun. Saat itu pun berlaku kerja paksa bagi rakyat yang menurut cerita banyak yang mati saat membangun tembok Cina tersebut. Tenaga kerja ini dulunya masih membangun dengan cara manual, yakni mengangkut tanah dan batu sebagai bahan untuk meninggikan tembok. Pembangunan tembok dalam skala yang lebih besar dimulai pada masa dinasti Qin 221 sampai 206 sebelum Masehi. Qin Shi Huang, kaisar pertama dinasti Qin, memerintahkan penyatuan tembok-tembok kecil menjadi satu struktur yang lebih besar untuk melindungi perbatasan utara dari serangan suku Xiongnu. Proyek ini melibatkan jutaan pekerja dan menghabiskan sumber daya yang besar. Selama masa dinasti Han 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, tembok besar mengalami perluasan dan pemeliharaan yang signifikan. Namun, selama berabad-abad berikutnya, tembok ini mengalami kerusakan dan perbaikan yang terus-menerus karena peperangan dan alam. Pada masa dinasti Ming 1368 sampai 1644, tembok mengalami restorasi besar-besaran dan perluasan yang dilakukan oleh pemerintahan Ming untuk melindungi diri dari invasi suku-suku Monghol dan lainnya. Tembok ini diperkuat dengan menara pengawas, benteng, dan gerbang di berbagai bagian untuk memudahkan pengawasan dan pertahanan. Namun, dengan berakhirnya dinasti Ming, perhatian terhadap pemeliharaan tembok besar mengendur dan tembok ini secara bertahap membusuk dan rusak. Selama abad ke-20, sebagian besar tembok itu ditinggalkan dan beberapa bagian bahkan digunakan oleh masyarakat setempat sebagai sumber bahan bangunan. Baru pada akhir abad ke-20, pemulihan dan restorasi tembok besar Cina dimulai. Pemerintah Cina menganggap tembok ini sebagai warisan budaya yang penting dan berinvestasi dalam pemeliharaan dan pemulihannya. Sebagian besar dari tembok yang dapat dilihat sekarang adalah hasil restorasi dan rekonstruksi. Saat ini, tembok besar Cina menjadi salah satu tujuan wisata yang paling populer di dunia dan diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Ia juga menjadi simbol kuat dari kekuatan dan kejayaan sejarah Cina. Tembok Cina sampai saat ini menjadi objek wisata utama kalau pergi ke Cina. Selain bersejarah, kedatangan para turis ke sini bisa menjajal kemampuan naik tangga. Sebab, kalau naik tangga agak ke atas, pemandangan untuk foto-foto sangat cantik. Mengunjungi tembok Cina dapat dilakukan pada musim apapun, mulai dari musim semi, musim panas, musim gugur atau musim dingin. Tembok besar Cina tetap memberikan pemandangan yang menakjubkan. Seolah tidak percaya bahwa bangunan ini dibangun oleh manusia zaman dulu tanpa alat berat dan modern seperti sekarang. Selain itu, di tempat ini biasanya wisatawan dapat menaiki tangga yang ada spot untuk wisatawan.
Kalau tidak mau naik tangga untuk melihat posko di atas, wisatawan dapat menunggu di bawah sambil menikmati jagung rebus atau menyewa pakaian khas Tiongkok dan berfoto ria. Itulah sejarah tembok besar Cina dari awal dibuat. Sekian ulasan dari saya, semoga bermanfaat ya. Salam sejarah.